kameranya, tetapi nanti kalau pas bertanya atau bicara harus on cam ya. Apa sudah terlihat, Bu? Sudah, tapi yang lainnya tidak tahu. Coba yang lainnya, teman yang lain. Sudah, Bu. Sudah. Oke, ya. Sudah, Bu, sudah. Jadi yang pertama kan menghitung penghasilan neto. Itu dari peredaran usaha dikurangin HPP, dikurangin total biaya. Peredaran usahanya itu sebesar 40 miliar 900 juta rupiah. Lalu dikurangin 20 miliar 250 juta rupiah. Dikurangin lagi dengan total biaya sebesar 55 juta 600.000 rupiah. Lalu ketemu hasilnya 20 miliar 594 juta 400.000 rupiah. Lalu mencari PKP yang mendapat fasilitas, yaitu cara menghitungnya 4 juta miliar dibagi peredaran usaha dikali penghasilan neto yang tadi sudah dicari, yaitu 4 juta miliar 800 juta rupiah dibagi 40 miliar 900 juta rupiah dikali 20 miliar 594 juta 400.000 rupiah. Ketemu hasilnya 2 miliar 416 juta 999.000 rupiah. Lalu mencari PPh terutang yang mendapat fasilitas, yaitu caranya 40% dikali 22% karena diasumsikan pada tahun 2021, lalu dikali hasil PKP yang tadi. Terus hasilnya 265 juta 864.136 rupiah. Kemudian yang menghitung pajak yang tidak mendapat fasilitas, yaitu penghasilan neto dikurangin PKP yang mendapat fasilitas tadi. Itu 20 miliar 594 juta 400.000 rupiah dikurangin 2 miliar 416 juta 946.699 rupiah. Kemudian ketemu hasilnya 18 miliar 177 juta 450.301 rupiah. Kemudian mencari PPh terutang yang tidak mendapat fasilitas, yaitu dengan 22% dikali PKP yang tadi. Ketemu hasilnya 3 miliar 999 juta 39.726 rupiah. Kemudian total yang PPh terutang mendapat fasilitas dijumlahkan dengan PPh terutang yang tidak mendapat fasilitas, yaitu 265.864.136 rupiah ditambah 3 miliar 999 juta 736.000 itu ketemu hasilnya 4 miliar 264 juta 963.962.000. Apakah bisa agak fontnya diperbesar, Misal? Oh iya, sebentar. Mungkin tidak kelihatan. Di Zoom ya, Bu? Di Zoom sedikit, agak berbesar. Ya, Bu. Udah cukup. Yuk. Tuh. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari jawaban Misal? Teman yang lain, silahkan. Baik, Misal, dari booking total biaya itu terdiri dari apa saja, yo? Coba kamu scroll ke atas.
Yuk. Total biaya ini? Total biaya itu dari biaya gaji, terus biaya pemasaran, terus biaya yang diperkenankan menurut aturan pajak, dan sumbangan, Bu. Oke, sumbangan untuk bencana alam. Iya, sumbangan untuk bencana alam. Hati-hati, untuk sumbangan bencana alam itu memang ada aturannya, boleh dibiayakan. Tapi ada beberapa sumbangan yang tidak boleh dibiayakan. Ya. Misalnya sumbangan untuk diberikan langsung kepada anak jalanan. Ya, kadang-kadang kan memberi zakat tidak ke lembaga yang didirikan pemerintah, tetapi daripada itu saya lihat banyak anak jalanan yang minta-minta dikumpulkan terus diberi sumbangan. Itu berarti tidak diperkenankan. Baik. Terus siapa lagi yang ingin menanyakan? Ada masukan dari Booking ya, Misa? Ini Iya, oke di maksimum dibagi total peredaran usaha kalikan PKP, karena ini PT, PKP sama dengan PN. Oke. Iya, Bu. Ya, PKP sama dengan PN. Lalu yang di sini ini, misal waktu menghitung agak di scroll ke bawah, misal. Mana yang kurang tepat, misal? Waktu menghitung PPh. Mana yang kurang tepat, yuk. Kamu baca pasal 17, yuk. Semua membuka peraturan pajaknya pasal 17, ayat. Aturan pajak yang baru ya. Yang itu dijadikan satu dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kalau di DJP itu judulnya susunan dalam satu naskah. Ayat 4, adakah yang sudah menemukan? Siapa? Sudah menemukan? Misal sudah menemukan belum? Oh, maaf, boleh diulangin nggak, Bu? Oke, boleh. Buka dulu Undang-Undang PPh, pasal 17, ayatnya yang keempat. Tentang penghasilan kena pajak bukan, Bu? PPh pasal 17 tentang Ya, PKP, ya, PKP. penerapan tarif. Ya. Penerapan tarifnya itu dibulatkan ke bawah menjadi 5 miliar 50 juta, Bu. Yuk, diulangi, kalau membaca jangan dikorupsi. Yuk, baca aturan seluruhnya yuk. Siapa ini tadi? Saya Bu Carlos, Bu, 035. Yuk, Carlos yuk, diulang yuk Carlos. Dibaca Penghasilan lengkap yuk. Penghasilan kena pajak sebesar 5 miliar 50 juta 900 rupiah untuk penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi 5 miliar 50 juta, Bu. Oke, itu yang kamu baca penjelasannya ya. Bunyi pasalnya kan, untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Misal sudah mendapatkan belum, misal? Ayatnya. Bukan ayat-ayat setan loh ya, ini ayat-ayat pajak. Ini masih, jaringannya masih muter-muter, Bu. Oh ya sudah, jaringannya masih muter-muter. Nah, apa-apa. Kalau kamu masuk DJP sekarang loh, banyak yang pakai mencari apa? Banyak perusahaan yang mencari kurs untuk transaksi hari ini.
Jadi ya sudah, kita kembali ke sini. Tadi sudah dibacakan contohnya oleh Carlos ya. Lihat, yang kekurang tepatan kamu ini di sini ini. PKP-nya harusnya dibulatkan dulu ke bawah. Ya, misal, jadi ada satu tahap lagi pembulatan. Menjadi 2M, yang dapat fasilitas loh ya. 2.416.946.000. Ya. Sebentar. Terus yang tidak mendapatkan fasilitas juga 18.177.453.000. Coba tambah satu itu kamu tuliskan yuk. Ini di sini di bawahnya sini ada pembulatan. Terus di bawahnya yang Bugin katakan 18 juga itu ada pembulatan. Silahkan misal dibetulkan. Yuk, pembulatan. Nah. Kosong-kosongnya, nolnya mana? Nah, baru. Terus? Oke. Nanti waktu menghitung juga, menghitung tarifnya juga yang sudah dibulatkan. Yuk, silakan dibetulkan dulu. Kalikan berapa? 265, 864. 58 juta harusnya. PPh-nya. Oh, misal kamu salah membulatkannya, yang dibulatkan yang ini loh, yang PKP-nya ini loh, yang dibulatkan yang PKP-nya. Bukan PPh terutang. Coba, mungkin kita langsung bicara pajaknya ya, bunyinya begini. Untuk keperluan penerapan tarif. Jadi kalau penerapan tarif itu berarti masuk ke PKP. Yang dibulatkan yang 2M. 2M 416 juta sekian yuk misal. Dan yang tidak dapat fasilitas berapa ini? Ini betul, yang ini salah ini, yang ini. Yang bawah betul, yang atas ini salah. Yang PKP dapat fasilitas. Yang kamu bulatkan PPh terutangnya. Ya, yang dibulatkan PKP-nya yuk. Nah, yang dibulatkan PKP-nya. Oke. Silakan teman yang lain kalau berbeda menghitungnya atau kurang jelas ditanyakan. 4694600. Nah, betul. Terus yang di ini, yang di tarifnya, ini sudah betul
Tinggal dihitung ya. Baik. Yuk, silahkan di stop dulu, misal. Baik, terima kasih sekali, Michelle. Kamu bisa mengulang lagi kekurang tepatan penghitunganmu? Di mana yuk, Michelle? Yang tadi kurangnya di pembulatan PKP-nya, Bu. Dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Ya, untuk semuanya ya. Dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Loh, sudah ada pertanyaan yang lain berkaitan dengan kasus itu? Apakah yang soal ini sudah kelihatankah semuanya? Share Budin. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Udah, Bu. Terima kasih. Sudahkah dicoba ini? Sudah, Bu. Ya, sudah dicoba. Siapa yang mau share untuk laporan keuangan? Yuk. Untuk Elka. Tapi punya saya PKP-nya belum dibuletin juga. Nggak apa-apa, nomor berapa nanti dibetulkan seperti misal tadi. Memang belajar boleh salah, ya. Tapi kalau ujian harus tidak salah. Siapa ini? Jessica, Bu. Mau coba Nomormu, Jess? 004, Bu. Oke, 004. Oh, buat laporan keuangan atau sudah dihitung semuanya? Ya, dicoba yuk, share yuk. Ya. Mungkin tak stop dulu ya. Yang kedua, yang WPOP siapa? Saya boleh, Bu. Boleh, siapa? Misal lagi, Jesslyn? Iya. Ya, yuk 036. Nanti kalau salah kita betulkan. Ya, yang namanya belajar. Mungkin stop dulu ya. Silahkan 004. Iya, Bu. Saya izin share. Oke, yuk, Jess. Apakah sudah kelihatan Bukin dan teman-teman? Sudah. Ya, yang ini laporan laba rugi aja. Tahu bagian kas dan utang sama modalnya berapa, Bu. Jadi saya buat laporan laba rugi aja. Ya, betul. Laporan laba rugi saja yang bisa dibuat informasinya itu. Baik, yuk. Ya, jadi pendapatannya dari PT Makmur Jaya itu adalah 45.780.850.000 dengan HPP-nya itu dari persediaan awal ditambah pembelian dikurangin persediaan akhir ketemunya 10.455.900.000. Lalu dikurangkan ketemu laba brutonya 35.324.950.000. Nah, kalau yang di Fiskus dan komersial berbeda. Ada beban gaji diakui semuanya, terus beban parcel di laporan Fiskus tidak diakui, terus beban pemasaran 25% di laporan Fiskus tidak diakui, lalu ada beban administrasi dan umum, karena 10%-nya ini merupakan untuk
kebutuhan keluarga manajer, jadi tidak diakui 10%-nya. Lalu ada beban lain-lain. Nah, di beban lain-lain ini ada beasiswa dan juga sumbangan kemerdekaan RI. Nah, kalau yang kemerdekaan RI ini nggak diakui 10%. Jadi, pendapatan neto kalau yang di komersial itu 34.844.380.000, dan kalau yang penghasilan neto di laporan laba ruginya Fiskus sebesar 34.875.700.000. Lalu karena penghasilan netonya sama dengan PKP, kalau WP badan, kita bisa langsung masukin aja ke peredaran. Maaf Bu, cuma laporan laba ruginya doang ya Bu? Nah, semuanya langsung saja, enggak apa-apa. Iya Bu, terima kasih Bu. Nah, kita masukin ke yang nomor 2 di PPH terutang, penghasilan yang mendapatkan fasilitas itu dari 4.800.000.000 dibagi sama 45.780.850.000. Itu adalah peredaran brutonya, penghasilan bruto. Dikalikan dengan PKP-nya yaitu 34.875.700.000. Ketemunya adalah 3.654.114 rupiah. Ini harusnya dibuletin nggak ya Bu? Ya tadi seperti peraturannya tadi, sebelum pengenaan tarif, PKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Kalau Harusnya yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Jadi 3 digit terakhir itu pasti 00 setelah pembulatan. Yang PKP-nya bulat sih Bu, tapi yang ini kan 34.875.700. Ya, berarti mau pengenaan tarifnya. Iya Bu. Nah, kalau yang dapat fasilitas berarti dibuletin nggak ya Bu? Ya, semua dibulatkan, PKP-nya semua dibulatkan. Jadi bunyinya kan untuk penerapan tarif, penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Jadi harus dibulatkan. Kalau tidak, misalkan penghasilan kena pajaknya 900 juta, ya 300.450 rupiah, ya, yang 450 rupiah itu dibulatkan ke bawah menjadi 000. Coba ditutup dulu ya, penerapan pembulatan, Bugin jelaskan dulu ya. Ditutup dulu ya. Kasih Bu. Oke. Pembulatan PKP sebelum penerapan. Ini PKP loh ya, bukan PN. PN bisa sama dengan PKP. Kalau misalnya kita belajar yuk. Kalau ini yang sesungguhnya, ini
pembulatan. Baik, PKP ya. PKP. Kalau misalnya ini 9, yang mudah aja, 9.750.200 rupiah. Pembulatannya gimana nih? 9.750.000. Ini PKP. Tadi yang perbandingan tadi, kalau misalnya PKP-nya waktu menghitung perbandingan kan sudah bulat. Tetapi begitu yang kena fasilitas dihitung menjadi tidak bulat, maka harus dibulatkan sebelum penerapan tarif. Ini penting. Sebelum penerapan tarif. Ya, tadi misalnya ini apa? Bikin contohkan di sini aja. Ya, boleh di sini. Ya, yang kena fasilitas, yang dapat fasilitas. Fasilitas. Ya. Tadinya bulat di sini 45 juta misalnya. M. 45 M. Nah, 45 M bulat. Begitu diterapkan kena fasilitas ya, yang mendapatkan fasilitas misalnya sekitar 2 M 350 juta 495.576 rupiah. Nah, ini yang dapat fasilitas jadi seperti ini, maka sebelum penerapan tarif harus dibulatkan dulu di sini 2, 3, 5, 10, 4, 9, 5, 0, 0. Begitu. Sekarang kalau misalnya ini kalau misalnya begini 10 juta 389.999, yuk pembulatannya gimana? Ini tadi di sini contoh 10.789.000. Nah, 789.000. Kadang-kadang mahasiswa bingung, ya. Kadang-kadang mahasiswa bingung di sini. Bisa membulatkannya ini menjadi salah. 10.789, 789. Nah, 790. Ini salah. Ya enggak? Karena apa? Kamu bulatkan ke atas. Walaupun ini kurang Rp1 ya untuk ke atasnya. Ya enggak? Maka Ya, tetap Bu. bunyinya sebelum pembulatan PKP ini ke bawah. Dalam ribuan penuh. Pembulatannya ke bawah. Oke? Sudah jelas? Jadi kamu menerapkan yang dapat fasilitas dan yang tidak dapat fasilitas. Walaupun totalnya itu sudah bulat, begitu yang dapat fasilitas kena rasio kan, menjadi tidak bulat, maka dibulatkan dulu sebelum penerapan tarif. Yang tidak dapat fasilitas, ya juga harus dibulatkan dulu sebelum diterapkan tarif. Gitu ya. Ya, Bu. Yuk. Terima kasih, Bu. Baik. Jesse, tadi ini Jesse ya?
Ya, Jess. Iya, Bu. Ya sudah. Yang lainnya dicoba ya, dibuat. Itu. Kemudian saya lanjutkan ke siapa yang WPOP? Yang WPOP siapa ya? Sebentar Bu minta nyabut itu dulu. Yang WPOP yuk, kembali maaf ada gangguan pompa air. Yang WPOP tadi 036 siapa ya? Saya, Bu. Jesslyn. Ya, Iya. Jess, tempatmu gimana ya, Jesslyn? Apa sudah terlihat, Bu? Belum. Sebentar. Sudah, Jess? Silakan. Ya, jadi awalnya itu kita menghitung barang tersedia untuk dijual dulu. Yang pertama itu persediaan awal barang dagangan ditambah pembelian. Kita dapatkan barang tersedia untuk dijual yaitu 40 juta ditambah 7.500.900.000. Hasilnya 7.540.900.000. Lalu yang kedua, dari barang tersedia untuk dijual itu dikurang dengan persediaan akhir barang dagangan. Lalu kita mendapatkan HPP. Itu sebesar 7.540.900.000. 7.540.900.000 dikurang dengan 15 juta. Kita dapatkan 7.525.900.000. Lalu dari penjualan dikurangi HPP, kita mendapatkan laba kotor. Itu sebesar 25.700.750.000 dikurangi dengan 7.525.900.000. Hasilnya 18.174.850.000. Lalu dari biaya-biaya yang sudah ada di soal, kita tambahkan semua, yaitu biaya gaji, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, biaya sekolah anak, dan biaya penyusutan gedung toko. Hasilnya 47.600.000. Lalu dari laba dari usaha itu kita dapatkan dari laba kotor dikurang total biaya usaha tadi sebesar 18.174.850.000 dikurang dengan 47.600.000. Hasilnya 18.127.250.000. Lalu ada juga penghasilan di luar usaha, yaitu penghasilan bunga bank dan penghasilan dari penjualan kardus. Sebesar 9.750.000 tambah 765.000, kita dapatkan 10.515.000. Dari laba dari usaha tadi ditambah dengan di luar usaha, yaitu 18.127.250.000 ditambah dengan 10.515.000. Kita dapatkan 18.130.765.000. Lalu ada koreksi Fiskus di biaya pemasaran itu ada dari 25%-nya. 25% dari 4 juta itu 1 juta. Di Fiskus menjadi 3 juta. Lalu biaya sekolah anak
itu sebesar 12.600.000. Kalau di Fiskus tidak dianggap, dan lalu sumbangan peringatan kemerdekaan RI tidak dianggap juga. Lalu penghasilan bunga bank 9.750.000 itu tidak dianggap. Lalu dari Fiskus laba kotor itu masih sama. Sedangkan dari sini itu laba dari usaha tadi tambah di luar usaha sebesar 18.141.615.000 itu dikurangi dengan kompensasi kerugian sebesar 5 juta. Kita dapatkan penghasilan neto sebesar 18.136.615.000 dikurangi dengan PTKP-nya, yaitu berapa ya PTKP-nya, Jess? 72 juta. Dia kan WPOP, lalu menikah, dan punya 3 anak. Oke, ya betul. Lalu kita dapatkan 18.064.615.000. Di pajak terutang itu 5% dikali dengan 50 juta, ditambah 15% dikali 200 juta, ditambah 25% dikali 250 juta, ditambah dengan 30% dikali 17.564.615.000. Kita dapatkan 5.364.384.500. Lalu untuk mendapatkan pajak yang masih harus disetor itu dari PPh terutang tadi dikurang dengan angsuran PPh 25, yaitu 5.364.384.500.000 dikurang dengan 6 juta. Hasilnya 5.358.384.500. Oke, baik. Tapi yang belum kamu lakukan pembulatannya ya? Iya, Bu. Yuk, siapa yang ingin bertanya dari kasus yang kedua ini? Mau bertanya, Bu. Boleh. Jessica Kristanti. Iya, kasih begini. Jadi kalau yang penghasilan bunganya itu kan itu belum dipotong pajak tuh, Bu. Nah itu terus masuk apa enggak sih, Bu? Dan kalau masuk dipotong pajaknya gimana, Bu? Makasih. Maksudnya masuk kemana yo? Masuk ke penghasilan di luar usaha yang diakui Fiskus itu, Bu. Oke. Ya, siapa yang mau mencoba menjawab untuk bunga? Bunganya berapa ya ini? 9.750.000. Pajaknya berapa ya? Tarifnya aja berapa persen? Bunga bank itu. Berapa, Jess? Lupa, Bu, bentar saya. 20%? 20%. Oh, berarti Bu, jadi patennya kalau setiap bunga itu dikurangin pajaknya 20% gitu ya, Bu, dan dimasukin ke penghasilannya ya, Bu. Masukin ke penghasilannya. Oke. Ya, dimasukin ke laporan Fiskus nambahin penghasilan gitu. Ya. Oke, itu pertanyaanmu. Siapa yang ingin mencoba menjawab? Yuk, pertanyaan Jessica. Ini kan belum diterapkan bunga bank ya.
pajak atas bunga ya. Tapi betul dikoreksi betul. Sebetulnya itu penyesuaian. Istilahnya sebetulnya ini Bugin sebetulnya mau meluruskan tapi sudah terbiasa di praktek. Kalau yang namanya koreksi fiskal itu ada kesalahan, sudah dilaporkan melalui SPT, ada kesalahan, maka dikoreksi. Sehingga ada pembetulan. Nah, kalau di sini dari laporan usaha laba rugi, ya laporan usaha laba rugi ini, mau menghitung pajak, maka harus disesuaikan dulu apa yang sudah dilaporkan secara komersial, disesuaikan menurut aturan pajak, sehingga menjadi informasinya sesuai dengan aturan pajak untuk menghitung pajak penghasilan. Namun, dalam prakteknya sering wajib pajak itu bilang koreksi. Nah, tapi kalau saudara melihat di SPT-nya bukan koreksi, tapi penyesuaian. Penyesuaian. Disesuaikan dari laporan keuangan menurut komersial itu disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang dianut oleh wajib pajak. Boleh SAK, boleh SAKU untuk UMKM, boleh IFRS, boleh apa saja. Begitu menghitung pajak harus disesuaikan dengan peraturan pajak. Disesuaikan. Ya, masalahnya dalam praktek itu sudah bilangnya koreksi. Tapi kalau menurut Bugin, yang namanya koreksi fiskal itu ada pelaporan, ada kesalahan, maka dikoreksi, dibetulkan, ada pembetulan. Baik. Ya, kembali ke pertanyaan Jesse. Siapa yang mau jawab, yuk? Silakan, ini ada poin langsung loh, besok jangan salahkan Bugin kalau tiba-tiba nilai akhirmu, Bu, kok dalam tugas itu ada yang kosong ya Bu tempat saya, lah kamu nggak pernah aktif. Sudah Bugin jelaskan loh ya, keaktifan itu masuk bagian dari tugas nilai poinnya. Nah, ada ya 9 berapa itu pajak bunganya. Yuk, tolong di stop dulu. Ini belum kita bicarakan ya, masih besok kalau pas kalau kita sampai ke PPh 23. Berapa tadi bunga banknya? 9.750 ya? Iya, Bu. Gini? Betulkah? Berarti Iya. ini PPh-nya berapa? Ini. Nah, secara akuntansi komersial, cara bilang aja komersial, bisa mengakui penghasilan bunganya bruto, bisa langsung mengakui netonya. Kalau netonya berarti sama dengan ini dikurangi apa? Ini brutonya dikurangi pajaknya ya. Ini bruto, ini neto,
Ini teksnya. Pajak. Secara komersial boleh mencatat brutonya, boleh mencatat langsung netonya. Besok Bukit jelaskan waktu kita bicara akuntansi pajak. Ya. Nah, masalahnya menjadi ini sudah kena apa? Final. Ya enggak? Nah, bank ini sudah apa? Final. Maka karena sudah kena final, waktu menghitung PPh atas penghasilan yang belum dikenai pajak, pajak atas penghasilan atas bunga bank ini harus disesuaikan. Atau kalau mudahnya dikeluarkan. Sehingga tadi dari jawaban siapa? Jessie ya? Bukan Jessie, Jesslyn. Dari jawaban Jesslyn, atas penghasilan bunga bank, menurut komersial ada, menurut Fiskes sudah tidak ada karena dikoreksi. Ini bagian dari pajak fee. Ya, mau mencatatnya bruto boleh, mau mencatatnya neto itu jawaban Budi. Ya, baik. Masih bingungkah di bagian ini? Atau ada pertanyaan? Silahkan. Terima kasih, Sukim. Sama-sama, Jessie. Carlos. Ya, Bu. Ini fotomu waktu kecil ya? Ya, Bu. Oke. Gimana? Apa yang kamu dapatkan hari ini dari kasus itu? Yang tadi, Bu, yang sesuai yang pasal yang Ibu bilang itu, yang penghasilan kena pajaknya itu harusnya dibulatkan ke bawah, Bu. Saya salah, Bu. Ya, saya dibulatkan ke atas, Bu. Oh, ya, hati-hati ya. Terima kasih, Carlos. Kamu menyadari kesalahanmu. Besok jangan diulang ya. Iya, Bu. Oke, ya. Menyadari kesalahannya, jangan diulang. Harus dibulatkan ke bawah. PKP loh ya, penghasilan kena pajak. Sebelum penerapan tarif dibulatkan ke bawah. Dalam ribuan penuh. Yo, Sisil. Halo, Sisil. Iya, Bu. Yo, apa yang kamu dapatkan dari diskusi ini, Sisil? Pembuatan PKP, Bu. Oh, pembulatan PKP gimana pemahamanmu, Sil? Kalau aku yang tak kerjain itu nggak dibulatin. Terus tadi untuk keperluan penerapan tarif sebagai pajak yang dimaksud itu jumlah penghasilan kena pajaknya dibulatkan ke ribuan rupiah, Bu. Oke, baik. Besok jangan diulang waktu ujian ya kalau keluar seperti itu. Iya, Bu. Putri ya. Iya, Bu. Nah, Putri, gimana Putri? Apa yang kamu dapatkan dari diskusi ini? Iya, tadi sama kayak teman-teman Ibu, kayak pembulatan PKP sebelum penerapan tarif pada pasal 7 ayat 4. Nah, di soal yang tugas saya ini nggak dibulatin juga, kayak Sisil tadi, Bu. Oke, baik. Ya. Pertanyaan Budi, apakah diskusi PPh umum ini bisa kita akhiri topiknya? Atau masih ada yang ingin dijelaskan? Silahkan. Baik,
Kalau tidak ada, kita masuk ke topik yang berikutnya, PPh 21. Silakan dibuka dulu Undang-Undang Pajak Penghasilannya dan pasal 21, karena ini bagian inti peraturannya ada di situ. Saya cari dulu mahasiswa. Sudah? Saudara buka? Sudah belum? Clara. Halo, Clara. Iya, Bu. Yuk, kamu bacakan yuk, Clara. Sampai ayat berapa, Bu? Semua? Bentar. Berapa ayat, Pak? Ayat 1 aja, Clara. Oke. Ayat 1, pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh A. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. B. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. C. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. D. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dan E. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Clara. Mari kita perhatikan di sini. Jadi, kalau kita terapkan dalam prakteknya, ya, kita terapkan dalam prakteknya, ada pemotong pajak, ada pihak yang dipotong. Pemotongnya siapa? Pemberi kerja. Yang dipotong siapa? Penerima kerja. Apa yang dipotong? Penghasilan yang diterima penerima kerja sehubungan dengan pekerjaan. Sehubungan dengan pekerjaan. Tadi sudah dijelaskan ada pekerjaannya itu baik jasa, kegiatan, bentuk apapun. Lalu bentuknya apa? Bisa gaji, upah, tunjangan, honorarium, gitu. Ya, tas jasa, ya sudah diungkapkan di situ. Siapa yang memotong? Sebagai pemotong ada pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan-badan yang membayarkan honorarium, seperti Yayasan Sanata Dharma itu gaji bugin dipotong PPh 21. Penyelenggara kegiatan, production house ada penyelenggaraan action apa membayar penyanyi gitu, maka harus memotong PPh. Yuk, yang ayat 2, 3, dan 4. Siapa yang mau membacakan ayat 2, 3, 4? Saya, Bu. Oke, saya ada Patricia. Terus yang saya keduanya siapa yuk? Saya, Bu. Nomor berapa? 047 Hilgard, Bu. Oh, 047. Nanti Hilgard yang berikutnya ya. Yuk, Patris dulu yuk. Ya, Bu. Yang ayat 2, Bu. 2, 3, 4. Yang ayat 2 itu tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A adalah kantor perwakilan negara asing
dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Terus yang pasal 3-nya, yang ayat 3-nya penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya diterapkan dengan peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak. Yang ayat 4-nya, penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi yang tidak menjadi pemotong siapa tadi? Perwakilan negara asing dan organisasi internasional di mana Indonesia menjadi anggotanya. Oke ya, tadi ada penghasilan harian nanti. Yang ayat 3 dan 4 dijelaskan nanti dengan angka-angka. Ya. Bagaimana menghitung biaya jabatan, bagaimana iuran pensiun, bagaimana menghitung penghasilan bruto, penghasilan neto, penghasilan kena pajak. Cluenya saja yuk yang harus diperhatikan, ada pemotong dan ada yang dipotong. Yang dipotong siapa? WPOP, ini penting. WPOP dalam negeri kalau PPh 21. WPOP dalam negeri. Ya. Baik. 047 yuk, 5, 5A dan 8. Baik, Bu. Pasal 21 ayat 5, tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah. Ayat 5A, besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 5 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Sedangkan untuk ayat 6 dan ayat 7 dihapus. Ayat 8, ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sekian, Bu. Terima kasih. Yang ke-8 itu banyak soalnya ya, maka diatur tersendiri. Kemudian, cluenya tadi pemotong WPOP dalam negeri, ya toh? Terus apa? Yang diterapkan adalah pasal 17 tarifnya, kecuali ditentukan lain kalau ada peraturan PMK-nya. Ya, tapi dasarnya tarif adalah pasal 17. Jika tidak memiliki NPWP naik berapa? 20%. Jadi kalau yang punya NPWP itu 100%, tidak punya NPWP itu naik menjadi 120%. Itu ya. Nah, ini aturan-aturan. Sekarang mari kita lihat berkaitan dengan penghitungannya. Sudah kelihatankah? Sudah, ini Bu. Tadi yang sudah dibacakan, ya. Tadi yang sudah dibacakan. PPh 21. Yang PPh 26 besok saja. Kita pure hari ini PPh 21.
Ini sudah Bukit jelaskan ya, ada pihak yang dipotong, ada pihak yang memotong ya. Baik. Nah, yang belum adalah alinea ini. Atas PPh di sini nih. Atas PPh 21 ini bisa ditanggung pemberi kerja, bisa diberikan dalam bentuk tunjangan, atau bisa ditanggung penerima kerja. Kalau ditanggung pemberi kerja, berarti yang membayar adalah pemberi kerja. Jadi dihitung, setelah ketemu, tidak dipotongkan dari penghasilan pegawainya, tapi langsung dibayar oleh perusahaannya. Mudahnya seperti itu. Disetorkan dan dilaporkan oleh perusahaannya, pemberi kerja. Lalu bisa diberikan dalam bentuk tunjangan. Jika diberikan dalam bentuk tunjangan, maka tunjangan pajak ini merupakan bagian komponen dari penghasilan bruto. Bisa ditanggung penerima kerja. Yang ini yang sering banyak perusahaan-perusahaan menggunakan yang ini. Jadi yang membayar siapa? Pegawainya PPh 21 dipotong dari penghasilannya. Ya. Misalnya tidak ada iuran pensiun, tidak ada pemotongan-pemotongan yang lain, utang dan lain sebagainya. Itu maka yang dibawa pulang itu atas penghasilannya dikurangi PPh 21. Lalu PTKP, ini kamu sudah tahu, untuk diri wajib pajak, kemudian untuk tanggungan. Tambahan maksimal 3, tetapi tidak ada istri loh ya di sini. Ditentukan pada awal Januari atau bagian tahun pajak. Ini sudah Bugin jelaskan. Nah, ini kemarin PTKP sebetulnya ada di perpajakan ya. Untuk karyawati kawin misalnya, PTKP-nya untuk dirinya sendiri. Karyawati kawin, karyawati tidak kawin, PTKP-nya untuk dirinya sendiri bisa ditambah dengan PTKP keluarga yang menjadi tanggungan atau anak angkat. Karyawati kawin yang memiliki surat keterangan dari pemerintah setempat yang menyatakan suaminya tidak berpenghasilan, maka aturan PTKP-nya ditambah dengan status kawin dan tanggung. Ini untuk aturan karyawati. Tapi semua harus dibuktikan dengan aturan resmi. Misalnya, karyawati tidak kawin mengangkat anak supaya ada tanggungan. Berarti anak angkat itu harus disyahkan menurut pengadilan. Sama di sini, oh suamiku nggak kerja kok, itu tidak berpenghasilan. Kalau tidak kerja itu konotasinya memang tidak kerja ikut orang lain, mungkin punya penghasilan, misalnya dari hobinya gitu, ya berpenghasilan bisa saja, itu berarti berpenghasilan. Maka dikatakan tidak berpenghasilan. PTKP-nya sama dengan diri sendiri ditambah status kawin dan tanggungan maksimal 3. Sekali lagi, semuanya ini harus dibuktikan. Tapi kalau karyawati kawin seperti begini, ya, suamiku juga bekerja, aku sendiri juga bekerja. Ya, maka PTKP untuk suamiku itu diri wajib pajak, status kawin, dan tanggungan.
Tapi PTKP untuk Bugin hanya diri sendiri. Jelas yang ini untuk Karyawati loh. Halo, yang seksnya perempuan-perempuan. Diperhatikan. Iya, Bu. Ini apa lagi? Oh, baik. Ini mekanisme berkaitan dengan pemotongan, pelunasan, penyetoran, pelaporan PPh 21. Ini gini masa ya. Ini adalah masa dalam suatu tahun pajak. Ada masa Januari, masa Februari, masa Maret, dan seterusnya sampai masa Desember. Bulan terakhir dalam tahun pajak jika wajib pajak menggunakan tahun kalender. Nah, ya. Untuk PPh 21 ini tahun kalender. Lalu, karena ini masa, maka yang dilakukan setiap masa pajak dari, mungkin nggak salah-salah ini, dari bulan Januari sampai dengan November, stop di sini 11 bulan. Apa yang dilakukan? Menghitung penghasilan bruto. Benar, ada yang lewat itu. Nah ya, menghitung penghasilan bruto pegawainya, menghitung pengurang penghasilan bruto, menghitung penghasilan neto yang disetahunkan, menghitung PTKP, menghitung PKP, menghitung PPh 21 yang disetahunkan. Pada masa yang bersangkutan, menghitung PPh 21 yang dipotong pada masa yang bersangkutan. Jadi contohnya begini, Januari, langkah semuanya dilakukan. Ini kan hanya penghasilan di bulan Januari 1 bulan toh. Nah, setelah itu disetahunkan. Penghasilan Januari ini disetahunkan. Seolah-olah menjadi penghasilan 1 tahun. Ini hanya dalam rangka menghitung PPh 21. Setelah itu PTKP setahun, PKP setahun, terapkanlah pajak. Berarti ini PPh 21 yang disetahunkan. Setelah itu dibagi 12, yang 7 itu, maka ini adalah PPh 21 yang dipotong bulan Januari. Demikian juga untuk Februari. Sama langkahnya seperti ini. Untuk pegawai tetap. Kalau untuk pegawai harian lepas kan waktu dibayar, potong pajak. Ya. Masa Maret sama di sini. Sampai dengan November sama seperti itu. Pengetahuan menyetahunkannya semua dikalikan 12. Bukan berarti kalau Februari dikalikan 11 tidak. Bukan berarti kalau masa November dikalikan 2, tidak. Ini kan November 1 bulan. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Penyetahunannya 12 kemarin. Lalu ini aturan yang baru.
pada masa Desember. Pak di sini langkahnya, ikuti langkah sini aja supaya mahasiswa. Menghitung penghasilan bruto setahun. Jadi penghasilan bruto setahun itu dari mana? Dihitung total penghasilan bruto Januari, Februari sampai dengan Desember. Kan bisa beda-beda. Ya. Terus menghitung pengurang penghasilan bruto setahun. Nah, pengurangnya ini dari Januari sampai Desember setahun. Menghitung penghasilan itu setahun. Ini sudah setahun semua. Lalu PTKP dihitung. Penghasilan kena pajak setahun semua. Menghitung 21 yang dipotong pemberi kerja dalam tahun yang bersangkutan. Ini pada bulan Desember itu yang dilakukan. Setelah itu, menghitung PPh 21 yang telah dipotong dari masa Januari sampai dengan November. Jadi, Januari telah dipotong PPh 21. Sini juga telah dipotong PPh. Di sini Maret juga. Oktober juga. November juga sudah. Di total semuanya PPh 21 yang sudah dipotong. Pemberi kerja. Lalu, menghitung PPh yang harus dipotong pada masa Desember. Caranya bagaimana? PPh yang 1 tahun, yang sudah 1 tahun tadi dihitung di masa Desember ini, dikurangi PPh 21 yang telah dipotong dari Januari sampai dengan November. Itulah PPh yang dipotong di masa Desember. Jadi masa Desember tidak berapa penghasilannya di situ, terus dikali di langkahnya yang seperti ini, tidak. Masa Desember begini. Lalu akan membuat bukti potong. 1721 A1 untuk swasta, 1721 A2 untuk ASN, ABRI, dan Polri. TNI dan Polri, kalau dulu ABRI. Nah, uraian mengenai secara lengkap dapat dilihat di per nomor sekian. Saudara bisa lihat di sana. Sampai di sini dulu sebelum masuk ke biaya jabatan. Adakah yang ingin ditanyakan? Saya sedikit bertanya, Bu. William, Bu. William, yuk. Berarti kalau di konteks yang perhitungan masa pajak, Bu, itu berarti nanti kita kali 12, tapi pada akhirnya tetap dibagi 12 lagi, Bu. Untuk iya, tahu. tetap Oke, baik. gitu aja. Tetap dibagi 12 untuk masa yang bersangkutan. Betul, baik William, penangkapanmu. Makasih, Bu. Cuman konfirmasi. Terima kasih, sama-sama. Jadi loh, ini khusus untuk PPh 21 loh ya. Kadang-kadang mahasiswa itu lebih memahami ini untuk WPOP dibanding yang sudah kita diskusikan tadi pagi. Ini diulang lagi ya, PPh dipotong. Sudah ada lain? Aduh, sebentar, mungkin tak ngecas. Lagi yuk ke sini yuk. Hal yang perlu diperhatikan. Tadi sudah dijelaskan, dihitung, dipotong, disetor, dilaporkan setiap masa pajak.
komponen yang perlu diperhatikan untuk menghitung pegawai tetap. Ada penghasilan bruto, ada pengurang penghasilan, penghasilan neto disetahunkan, ada PTKP, penghasilan kena pajak, terapkan tarif pajak sesuai PPh 17. Lalu untuk masa yang bersangkutan dibagi lagi 12. Nah, siapa yang disebut penghasilan bruto? Bisa gaji pokok, tunjangan, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Ya, itu penghasilan bruto. Tunjangan itu macam-macam loh. Ya, bisa siapa yang bisa menyebutkan tunjangan apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan yuk tunjangan apa saja? Mau mencoba, Bu. Ya. Yuk, siapa yuk? William? Ya, Bu. Yuk, Will. Kalau yang on cam dulu biar. Ya, kalau setahu saya ya, Bu, ini itu ada apa namanya? Tunjangan transport, terus pendidikan, terus ada juga kalau konsumsi, Bu. Itu yang paling aku sering. Tunjangan konsumsi. Oke. Yuk. Siapa lagi yang mau menyebutkan? Saya, Bu, mau nyoba. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya tidak bisa kalau bilang saya. NIM langsung. Ini, Bu. 041. 007 yuk. Halo, 007. Tidak ada? Iya, Bu. Ya, apa lagi? Setahu saya tunjangan hari raya. Terus tunjangan pensiun. Tunjangan kesehatan juga, Bu. Tunjangan ya, itu semua penghasilan. Yuk, siapa lagi? Tambahkan. Saya, Bu. 008, Bu. Yuk, 008. Tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan beras juga bisa, Bu. Yuk, tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan jabatan, bisa yuk. Siapa Itu, lagi? 031. Yuk, 031. Tunjangan Yang belum disebutkan loh. Iya, Bu. Uang penggantian pengobatan, uang lembur, tunjangan pendidikan anak, tunjangan kemahalan, Bu. Oke. Baik. Ya, cukup ya, banyak. Tunjangan istri atau tunjangan suami kalau itu wanita. Pengurang, ini biaya jabatan. Biaya yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto yang disamakan sebagai biaya untuk mendapatkan, memelihara penghasilan. Jadi, biaya jabatan ini tidak melekat apakah pegawai tetap tersebut menjabat atau tidak. Tapi di sini dalam rangka menghitung PPh 21. Karena ini loh, disamakan sebagai biaya untuk mendapatkan, memelihara penghasilan. Berapa besarnya? 5% penghasilan bruto maksimum 6 juta atau 500.000 per bulan. Sedangkan iuran pensiun ini bagi yang sudah baik, mungkin salah. Sedangkan iuran pensiun atau tunjangan hari tua itu juga sebagai pengurang bisa. Ini penting, dibayar sendiri
pegawai atau penerima kerja. Tapi kalau iuran pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja bukan objek PPh 21. Namun kalau premi asuransi kesehatan, kecelakaan, ya, asuransi apalagi kemahalan gitu, yang dibayar pemberi kerja merupakan bagian penghasilan bruto. Ini sudah kan premi asuransi. Ini penerima pensiun. Kalau di sini nomor 4, bagi yang masih aktif. Ini sering mahasiswa keliru ya soalnya. Pengurang penghasilan. Ini masih pegawai yang masih aktif. Pegawai aktif. Kalau di sini, ini pegawai sudah purna karya. Jadi sudah pensiun. Menerima pensiun, pensiunnya diterima setiap bulan, maka ada pengurangnya disebut biaya pensiun. 5% dari penghasilan bruto, maksimal 2,4 juta, dan per tahunnya 200.000. Ada pertanyaan yang di sini? Oh, sudah selesai. Mari kita lihat penerapannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Yuk, mari kita lihat biaya jabatan. Berapa persen? 5%. Dari mana? Penghasilan bruto. Ada maksimum. Berapa maksimumnya? 6 juta, Bu. 6 juta, Bu. Tulis saja 6 juta gitu ya. 6 juta per tahun. Jadi misalnya kalau PB-nya misalnya di sini berapa? 50 juta. Berarti biaya jabatannya berapa? Biaya jabatannya 2.500.000, Bu. 5%. 5% dikali dengan 50 juta. Hasilnya 2.500.000. Ini ya. Berarti ini sama dengan 5% dikalikan ini. PB-nya. Misalkan kalau PB-nya adalah 250 juta. Berapa biaya jabatannya? 12.500.000. Nah, 5% dikali, hitung dulu. Nih, berapa? 12 juta. Lalu begini, diperkenankan berapa? 6 juta, Bu. 6 juta. Begitu. Tidak boleh nih mengurangi semua. Nah, sudah jelas? Kalau belum maksimum, ini kan belum maksimum ya, baru 2.500.000 ya, apa adanya ini dikurangkan. Tapi contoh yang kedua, sudah di atas maksimum, maka ada diperkenankan. Begini nulisnya salah ini. Diperkenankan.
Diperkenankan. 6 juta. Siapa yang belum jelas? Ini setahun loh ya. Kalau ini adalah yang apa? Pegawai masih aktif. Pegawai itu aktif. Sekarang kalau yang purna karya, yuk. Sekarang yang purna karya. Purna karya. Atau pensiun. Oh lah kok sudah purna karya atau pensiun. Berapa tadi? Tetap 5%. Ya, tetap 5%. Bentar biar matanya bisa kelihatan di bold. Kalau penghasilan brutonya sebesar berapa, misalnya pensiun itu berarti lebih rendah ya, 30 juta misalnya. Berapa biaya jabatannya? 1.500.000, Bu. Oh, jabatan, tak tuliskan dulu. Berapa? Sama dengan dikali mana ya? Kali ini 1.500.000. Sudah maksimum? Maksimumnya berapa ya? Belum. Tadi maksimum 2.400.000 ya toh. Maksimum 2.400.000. Itu maksimumnya. Nah, kalau misalnya di sini pensiunnya ini apa tajir sekali waktu jabat 65 juta dalam 1 tahun. Ini tahunan loh ya. Maka ini seperti tadi biaya jabatan untuk yang sudah pensiun sama dengan ini dikali mana? Tuh kan? Nah, berarti ini diperkenankan. Berapa? 2.400.000. Begitu. Siapa yang belum jelas? Ini yang purna karya ini disendirikan biar agak beda. Yuk. Silakan ada pertanyaan kalau mau bertanya. Bu, saya info 042 menanya Bu, itu yang purna karya juga per tahun kan Bu? Iya, maksimumnya? Sama tadi. Iya, sama. Oke Bu, masih Bu. Kok jadi kecil lagi. Baik. Yuk, tak stop ya. Nah, silakan kalau mau ingin ditanyakan. Mari kita lihat dulu materinya. Oh, ini kasusnya sudah kompleks sekali soalnya. Ya, besok yang sederhana. Coba kalau bisa dicoba
Dicoba. Pak ya, Bugin, tak stop dulu. Ada nggak contohnya? Sudah kasus. Ini mungkin ya. Sudah kelihatankah? Sudah, Bu. Ntar agak tak besar kalau kecil. Terlalu kecil ya? Sudah besarkah? Ini contohnya Budiman menerima gaji bulanan. Ada gaji pokok, tunjangan istri atau tunjangan suami. Ini karena dalam sistem penggajiannya dituliskan tunjangan istri atau suami. Tapi kalau hanya dituliskan tunjangan istri, maka bagi karyawati tidak akan menerima tunjangan suami. Karena dituliskan dalam sistem penggajiannya hanya istri. Suami tidak ditunjang. Ada tunjangan anak. Premi asuransi kecelakaan kerja 5% dari penghasilan. Dari penghasilan gaji pokoknya. Sehingga total penghasilan dari mana ini? Dari total semuanya ini. Pengurangnya. Ini mungkin menghitung 1 bulan dulu ya. Hitung 1 bulan. Biaya jabatan 5% dikalikan ini. Nih ketemunya. Tadi maksimumnya berapa? 500 kan per bulan? Iya, Bu. Iya, Bu. Per tahun 6 juta. Maka biaya jabatan diperkenankan. Iuran pensiun ditetapkan 1% dari gaji pokok. Total pengurangnya ini penghasilan neto sebulan. Faktor pengali, penghasilan neto lihat, disetahunkan. Kalikan 12. Lalu ada PTKP. K3. Ini totalnya. Ketemu PKP. PPh 21 ini karena masih di bawah 50 juta kan, batasnya kan 50 juta. Dapat 5% tarifnya. Ini adalah sebetulnya di sini ini suara Bugin kok sudah salah ya. PPh 21 disetahunkan. PPh 21 disetahunkan. Lalu PPh 21 sebulan dibagi 12. Ini dibagi 12. Ini adalah PPh 21 bulan yang bersangkutan. Nah, jelas? PPh 21 bulan yang bersangkutan. Siapa yang mau tanya? Dicoba yang kasus nomor 1 ya, ada 5 pegawai itu. Dari Januari itu kompleks sekali. Dari Januari sampai dengan Desember. Ini ada berapa mahasiswa ya? Kelompok ya? Kemarin udah bentuk kelompok belum ya?
Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Ya, ini total mahasiswanya piro ya? Mau anggotanya piro? 3. 47 itu berarti 46 dengan begini. Baik, saudara milih teman aja, berdua-dua. Ini kan anggota dalam grup 47, 1 Bugin berarti 46. 46 dibagi 2 itu 23. Jadi nanti ada jawaban masuk ke Bugin 23. Untuk kasus nomor 1 ini bisa di stop dulu? Ya, tak stopnya dulu ya. Halo, sudah capek ya? Iya, Bu. Ini kasusnya tadi nih. Contoh. Ya, yang nomor 1 aja semua. Ada 5 pegawai. Nanti yang lain-lainnya, ya, kamu baca di pernya itu, besok kita diskusikan. Berdua-dua. Dikumpulkan paling lambat, kita diskusi hari Kamis ya. Berarti dikumpulkan paling lambat hari Rabu. Rabu jam 10. Supaya saya bisa mundur dan bisa lihat. Ya, nanti kita diskusikan. Ada kelompok. Ini untuk tanggal, sekarang kita berada di tanggal 9. Berarti untuk tanggal 16, tak catatnya. Untuk tanggal 16, ada PR, PPH, 21, kasus nomor 1, dikerjakan kelompok. Mungkin tidak akan menentukan siapa temanmu, pilih sendiri. Nah, pilih sendiri itu enak, bisa diajak diskusi. Sudah jelaskah? Dikirim, nanti saya tulis di WA grup ya. Baik, Bu. Nanti saya tulis di WA grup. Untuk hari ini mungkin cukupkan kecuali kalau ada pertanyaan. Silakan berkelompok dengan mahasiswa yang pintar-pintar, jangan berkelompok dengan mahasiswa yang cuman titip aja, aku tolong titip nama gitu. Kalau ada yang mahasiswa titip nama, lebih baik saudara mengumpulkan sendiri. Oke, buka ya kameranya, yang bisa dibuka. Tadi ada beberapa yang tidak bisa buka, sudah bilang ke Bugin. Bu, ini saya tadi yang awalnya bilang kameranya nggak bisa, udah bisa, Bu. Udah bisa ya, puji Iya. Tuhan ya. Bu, izin menyampaikan, Bu. Apa yang ingin disampaikan? Ada yang izin tadi itu, Bu, yang sakit, Bu. Yang sakit tadi itu, Bu, atas nama Gusmi itu sakit, NIM-nya 021, katanya udah chat Ibu. Namanya Sri Gusmiarti. Baik, tapi ada 2, yang satu sudah mengirimkan
surat Iya, dari Bu. dokter, yang satu belum. Iya, Bu. Yang satu itu Tata, Bu. Yang Oke. dengan ada lagi satu, Bu. Mm-mm. Atas nama Francisca Rahmayanti Kam itu katanya hari ini dia ada penerbangan ke Jogja, Bu. Jadi dia tidak bisa ikut kelas. Oke, terima kasih informasinya. Ya, Bu. Yuk. Baik, selamat pagi. Ini masih pagi. Ya, dicoba dikerjakan. Kalau bingung ditulis supaya besok kita diskusikan di kelas seperti tadi mendiskusikan PPh umum tadi. Ya, lebih enak belajar pajak itu memang pelan. Baik, sukses ya. Sukses. Masih ada kuliah. Selamat melanjutkan kuliahnya ya. Tuhan berkati, sukses, sehat semuanya. Baik. Mungkin akan akhiri, kalau saudara ingin live silahkan. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.